saya Bunga Julia Ika Priyadi dengan NIM 2012333 dari kelas PAI 4K. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai point of view saya dari artikel yang keempat. Baik, setelah saya membaca artikel tersebut, di sini saya akan menyampaikan point of view saya yang pertama, yaitu pengaruh sistem pendidikan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya dalam masyarakat. Baik, menurut pendapat saya, pendidikan ini sangat berpengaruh dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Nah, dengan pendidikan, kita dapat menciptakan pekerja yang berkualitas, memiliki keahlian, kemudian dapat meningkatkan SDM mereka. Nah, sehingga mereka dapat bekerja dengan layak gitu. Nah, kemudian selain aspek ekonomi, pendidikan ini juga berpengaruh dalam aspek budaya. Nah, dengan adanya pendidikan ini, kita dapat melahirkan generasi-generasi yang dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional, nilai-nilai budaya. Karena dalam sebuah lembaga pendidikan, di sekolah mereka diajarkan tentang nilai-nilai budaya, ciri khas budaya. Nah, hal tersebut dapat kita temukan di sekolah saat mereka belajar mata kuliah seni budaya. Baik, kemudian yaitu perubahan ekonomi. Nah, perubahan ekonomi ini sangat berpengaruh besar terhadap sistem pendidikan. Misalnya nih, dalam sebuah masyarakat, mereka hanya mengandalkan dari pertanian saja. Kemudian secara tiba-tiba diubah atau dialihkan menjadi industri ataupun jasa, maka kebutuhan dari keterampilan para pekerja jelas berbeda dengan keterampilan yang mereka miliki. Maka dari itu, sistem pendidikan ini harus menyesuaikan dengan tuntutan ekonomi yang berubah-ubah ini. Kemudian perubahan budaya. Nah, perubahan budaya ini sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan dan kualitas pendidikan. Nah, dapat kita lihat perbedaan pendidikan di desa dengan di kota. Nah, kalau di desa mereka banyak menggunakan metode teori praktek langsung. Nah, karena apa? Karena mereka melihat apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang sangat mereka butuhkan di dalam masyarakat. Nah, maka mereka menggunakan metode praktek langsung. Kemudian sekolah di desa mereka masih banyak tertinggal dengan pengetahuan teknologi karena mereka masih keterbatasan terhadap fasilitas teknologi, mungkin jaringan internet yang susah. Maka dari itu, jika sekolah di kota-kota besar, mereka sudah mungkin sudah terbiasa menggunakan teknologi. Baik, selanjutnya yaitu dampak praktis yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kita dapat memberikan kewenangan terhadap masyarakat setempat. Misalnya nih, dalam kita saat menyusun kurikulum, nah kita bisa mendengarkan pendapat dari masyarakat setempat tentang apa yang mereka butuhkan di dalam masyarakat tersebut, sehingga nanti saat kita mengajar dapat menghasilkan sesuai apa yang mereka butuhkan saat ini, dan mereka dapat langsung terjun terhadap masyarakat. Kemudian kita juga harus mempersiapkan guru yang bukan hanya menguasai materi saja, tetapi juga dapat membaca lingkungan sekitar seperti apa yang masyarakat ini butuhkan, kemudian apa yang menjadi penghambat dari pendidikan tersebut, sehingga sehingga sistem pendidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik. Oke, selanjutnya yaitu dari hubungan dua arah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Kemudian banyak juga yang mempengaruhi sistem pendidikan seperti sosial, ekonomi, budaya. Nah, itu dapat berpengaruh terhadap sistem pendidikan. Oleh karena itu, dalam pendidikan kita harus juga melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan, sehingga kita tahu bahan ajar yang cocok kita ajarkan dalam lembaga tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam masyarakat setempat, karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.